Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 2 April 2026 dengan judul Bagaimana dengan Keadaan Orang Mati bagian ketiga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga karena kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Tidak henti-hentinya kami memanggil nama-Mu ya Bapa, karena kami sadar bahwa tanpa campur tangan Tuhan hidup kami tidak berarti apa-apa. Kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Mari kita ikuti penjelasannya. Ada dua aliran yang membawa kebenaran Alkitab tentang kematian dan neraka ke dalam Advent hari Sabat, Sabbatarian Adventism. George Storrs, yang kita kenal sebelumnya sebagai pendukung utama gerakan bulan ke-7, mendorong satu aliran. Pada tahun 1837, Storrs menemukan sebuah buku karya Henry Grew yang membahas tentang nasib akhir orang jahat. Grew berpendapat bahwa orang jahat akan binasa dan keberadaannya akan tiada lagi sama sekali, dan bukanlah dipertahankan selama-lamanya untuk menderita dalam dosa tanpa akhir. Hingga saat itu, Storrs tidak pernah meragukan bahwa manusia memiliki jiwa yang kekal. Namun, karya Grew mendorongnya untuk mempelajari Alkitab secara menyeluruh tentang topik tersebut. Hasilnya, Storrs menjadi yakin bahwa manusia tidak diciptakan dan dilahirkan dalam keabadian, dan bahwa semua orang jahat akan dibinasakan oleh Tuhan, dimusnahkan sepenuhnya. Ia mulai percaya pada apa yang disebut oleh para teolog sebagai conditionalism, yaitu orang yang menerima keabadian hanya melalui syarat beriman kepada Kristus, dan anihilotonism, kehancuran kekal terakhir orang jahat, bukanlah dipertahankan agar mereka tetap hidup dalam api neraka tanpa akhir sepanjang zaman. Ajaran doktrin-doktrin tersebut membawa Storrs ke dalam pertentangan dengan lembaga Metodis dan membuatnya mengundurkan diri sebagai pendeta pada tahun 1840-an. Storrs mengemukakan pandangannya dalam buku-buku seperti An Inquiry, Are the Soul of the Wicked Immortal? Sebuah pertanyaan, apakah jiwa orang jahat abadi? Melalui 6 khotbahnya 1842, ia berpendapat bahwa pernyataan iblis kepada Hawa di Taman Eden, "Sekali-kali kamu tidak akan mati," adalah kebohongan terbesar yang pernah ada. Pada tahun 1842, Storrs telah menjadi pengikut ajaran Miller melalui pelayanan Charles Fitz. Sayangnya, semua pemimpin penganut ajaran Miller kecuali Fitz bereaksi keras terhadap pandangan Storrs. Pada tanggal 25 Januari 1844, Fitz menulis kepadanya tentang keyakinannya. "Karena Anda telah lama berjuang sendirian dalam pertempuran untuk Tuhan, mengenai keadaan orang mati dan tentang kehancuran terakhir orang jahat, maka saya menulis surat ini untuk mengatakan bahwa setelah banyak berpikir dan berdoa, dan keyakinan penuh akan tugas kepada Tuhan, saya akhirnya siap untuk berdiri di sisi Anda. Saya benar-benar bertobat kepada kebenaran Alkitab bahwa orang mati tidak tahu apa-apa." Karena tidak ingin menyembunyikan cahayanya di bawah gantang, Fitz segera menyampaikan 2 khotbah tentang topik tersebut kepada jemaatnya pada akhir Januari. Khotbah-khotbah itu telah menimbulkan kegemparan besar. Tulisnya kepada Storrs, "Banyak yang mengira waktu itu bahwa saya kerasukan setan, tetapi sekarang mereka menerima dan percaya hal itu. Sekarang saudaraku, saya tidak memiliki hak lagi
untuk merasa malu akan kebenaran Tuhan tentang topik ini dibandingkan dengan topik lainnya. Fitz, seperti yang telah kita catat sebelumnya, adalah seorang yang bersedia mempertahankan keyakinan begitu ia betul-betul yakin akan sejarah Alkitab. Semoga kita memiliki semangat yang sama. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.